Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum wal hikam. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Kembali berjumpa lagi setelah di bulan Ramadan kemarin melalui channel YouTube yang saya sebarkan melalui WhatsApp maupun melalui Facebook, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Setelah 1 bulan kemarin saya telah menyampaikan tadabbur hadis mi'at wasiyatin nabawiyah, 100 wasiat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mulai edisi kali ini, dan semoga Allah memberikan istiqamah, kita akan mengkaji tafsir tematik. Insya Allah hari ini atau dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tafsir tematik untuk edisi yang pertama dengan tema indahnya hidayah. Marilah yang pertama saya mengajak kepada antum-antuna semuanya, dan khususnya wasiat untuk diri saya untuk senantiasa menjaga semangat kita ya. Setelah bulan Ramadan berlalu, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus menjaga semangat dalam beramal kebaikan dan ketaatan, dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan-larangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita cintai dan kita muliakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan semua nikmat-nikmat hati, akal kita ada dalam rangka supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Dalam rangka supaya kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, akal kita ini semua akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala kelak. Salah satu di antara konsekuensi dari rasa syukur kita, konsekuensi dari rasa tanggung jawab kita adalah dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tema dalam edisi yang pertama ini, indahnya hidayah, ini tema yang menarik. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki prerogatif untuk memberikan hidayah terkait hidayah keimanan. Seorang beriman, seorang dalam keadaan kafir ya, semua adalah dalam pengawasan dan dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manusia ketika mengajak orang lain kepada kebaikan, kepada Islam, itu hanya sebuah usaha ya. Tetapi Allah lah yang nanti menentukan memberikan hidayah untuk beriman kepada seorang manusia. Maka Rasulullah SAW, beliau seorang nabi, kurang apanya, nabi terpilih ya, nabi yang sangat dicintai Allah, nabi rasul yang senantiasa dimuliakan di atas para nabi dan rasul yang lain. Itu pun Rasulullah SAW, beliau tidak memiliki kemampuan untuk membawa pamannya Abu Jahal, pamannya Abu Lahab ya, Abu Thalib untuk masuk Islam. Maka Quran mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinna wa yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk pada orang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, karena begitu pentingnya hidayah ini, sampai Allah Subhanahu wa taala menekankan
dalam sebuah ayat dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, kalian bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan kalian janganlah mati kecuali kalian dalam keadaan muslimun, orang-orang yang muslim, orang yang pasrah. Mari kita mulai. Dalam kesempatan tafsir tematik edisi yang pertama ini, saya akan menyampaikan 4 pembahasan. Pertama tentang macam hidayah, dan yang kedua tentang siapa orang-orang yang mereka tidak akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga bagaimana jalan untuk mendapatkan hidayah, dan yang keempat bagaimana untuk menjaga hidayah yang telah kita dapatkan. Hidayah ini kalau secara etimologi, secara bahasa lughah, secara bahasa ya, artinya adalah hada yahdi ya, menunjukkan. Hidayah sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama disebut dengan hidayah dalalah, yang kedua hidayah taufik wa ma'unah. Dalalah ini artinya adalah hidayah ketika terkait menunjukkan seorang manusia dari kufur kepada keimanan ya. Intinya hidayah terkait keimanan, maka ini adalah hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dalam banyak ayat disebutkan ya, kayak tadi saya sampaikan dalam ayat yang saya kutip tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Ia kehendaki. Kalau terkait seorang kafir kemudian menjadi beriman ya, seorang menjadi beriman, maka hidayah seperti ini adalah hidayah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu memberikan hidayah seperti ini. Yang kedua, ada namanya hidayah ma'unah atau hidayah taufik. Hidayah ma'unah pertolongan, taufik kemudahan, ini sama pertolongan juga ya. Ini hidayah terkait hidayah kepada orang-orang beriman. Misalkan kita punya saudara kita yang muslim. Kita mengajak dia, ayo tilawatul Quran, ayo silaturahim, ayo puasa sunnah, puasa Senin Kamis atau puasa Daud, ayo membiasakan berzikir misalkan. Seperti ini namanya hidayah ma'unah atau hidayah taufik. Seorang perempuan yang belum mau menggunakan jilbab atau hijab ya, pakaian yang menutup aurat, maka seorang kadang mengatakan si fulanah belum mendapatkan hidayah. Bukan berarti dia nggak beriman, tapi artinya dengan keimanan yang dia miliki, ia belum mampu, ia belum bisa melakukan beberapa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, atau sama ya, ada seorang muslim, dia masih menenggak miras, masih berzina dan seterusnya, kita mengatakan dia belum mendapatkan hidayah, itu artinya dia belum ditunjukkan kepada jalan kebaikan, jalan ketaatan, belum meniti jalan ketaatan. Makanya seorang ketika mengajak orang kepada kebaikan, kemudian orang lain itu melakukan kebaikan, maka yang mengajak tadi dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melakukan kebaikan yang diajakkan itu. Itulah luar biasanya media sosial hari ini ya, ketika seorang bisa berceramah, seorang bisa mengajak kebaikan, kemudian orang lain banyak yang mengikutinya, ada banyak followernya dan seterusnya, maka seorang yang mengajak kebaikan dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melakukan itu. Dan tentunya semua ada syaratnya, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku, keikhlasan kepada Allah, mengajak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena ingin dipuji, atau bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pembahasan yang kedua. Setelah tadi pembahasan pertama macam-macam hidayah, yang kedua adalah siapa orang-orang yang mereka tidak mendapatkan hidayah. Dalam beberapa ayat Al-Quran Al-Karim di sana disebutkan
di antara yang tidak mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang pertama, orang yang fasik, ya. Kita menemukan ayat misalkan wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak menunjukkan, memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Yang kedua, orang-orang zalim. Dalam Quran disebutkan misalkan wallahu la yahdil qaumadz zalimin, Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang zalim. Yang ketiga, orang-orang kafir, ya. Kafir misalkan dalam sebuah ayat innallaha la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak menunjukkan memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Kemudian juga yang keempat, orang-orang munafik. Ini orang-orang munafik juga mereka tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup pendengaran mereka, menutup hati mereka. Khatamallahu ala sam'ihim, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Jadi pendengaran mereka, penglihatan mereka sudah ditutup atau ada tutup, ya. Sehingga mereka tidak bisa mendengarkan, tidak bisa melihat kebenaran. Kemudian juga yang tidak mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang al-mulhid, orang-orang yang ingkar Tuhan, ya. Kalau tadi al-fasik itu seorang yang beriman tetapi sering meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Orang-orang zalim itu mereka yang zalim. Zalim itu artinya melakukan perbuatan, kalau orang Jawa mengatakan ngani ngoyo, ya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Orang yang biadab, zalim. Kemudian al-munafik. Orang-orang munafik itu mereka orang-orang yang mengatakan dengan mulutnya beriman, padahal hati mereka tidak beriman. Kafir, orang kafir itu mereka orang-orang yang mengkufuri, tidak percaya kepada Tuhan. Ini hampir sama dengan al-mulhid, ya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, siapakah orang-orang kafir itu? Dalam surah Al-Bayyinah dikatakan innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir, ada dua kelompok ini. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di neraka jahanam khalidina fiha, ya. Akan kekal di dalamnya selamanya. Mari kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ketiga adalah tentang bagaimana cara mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala itu Allah yang berkehendak memberikan hidayah kepada manusia. Tetapi di sana ada wasilah-wasilah, ada sarana-sarana. Seorang bisa menjadi beriman, ada sarananya. Yang pertama adalah ar-rusul, para rasul. Allah mengirimkan para rasul supaya manusia, ya, mereka bisa mengambil pelajaran dari rasul mereka, dikenalkan siapa Tuhan mereka, ya, dikenalkan tentang kebaikan-kebaikan, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Ini tugas para rasul, ya. Para rasul mereka mengajak pada setiap manusia yang mereka diutus ke sana. Wa ma arsalna mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah aku utus seorang rasul kecuali kami utus seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada Tuhan kecuali aku, yaitu Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Artinya para rasul itu mereka diutus Allah dalam rangka ini sebagai wasilah supaya manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui media kitab, ya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada kitab Taurat. Di zaman Nabi Daud alaihissalam Allah turunkan kitab Zabur. Allah juga turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kitab Al-Injil, dan Rasulullah Muhammad SAW Nabi yang terakhir Allah turunkan kitab yang terakhir, yaitu Al-Quranul Karim, kitab yang kita banggakan dan kita yakini keautentikannya. Kita yakin kitab ini min indillah, dari Allah, dan tidak ada campur tangan manusia dan apapun, manusia dan jin, tidak campur tangan terhadap keaslian Al-Quran Karim ini.
Akhwati wa akhwati rahimakumullah, kita tiba di penghujung pembahasan tafsir tematik edisi yang pertama ini dengan tema indahnya hidayah ini. Yang keempatlah bagaimana cara kita mempertahankan atau menjaga hidayah. Akhwati wa akhwati rahimakumullah, hidayah atau keimanan itu tidak bisa diganti atau ditebus dengan apapun. Maka dalam surat Al-Maidah Allah berkalam, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Intinya orang-orang kafir, kalau seandainya mereka punya di bumi ini sepenuh bumi, emas sepenuh bumi atau semisalnya, mereka beringin untuk menebus dari adab hari kiamat, ma tuqbila minhum, mereka tidak akan diterima tebusan mereka. Artinya keimanan, ucapan la ilaha illallah, ini ucapan yang luar biasa ya, ucapan yang luar biasa. Bahkan Rasul juga mengatakan cabang iman itu ada 77. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita menjaga hidayah ini? Maka yang pertama adalah jihadun nafs, dengan usaha berjuang menundukkan jiwa kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita an-nafs, jiwa. Kita sering mengatakan nafsu, dan an-nafsu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Ada namanya an-nafsul mutmainnah, ini yang terbaik. Nafsu yang senantiasa dalam kondisi yang tenang. Kalau orang sudah memiliki nafsu mutmainnah, jangankan melakukan maksiat, tidak akan mungkin terjadi. Jangankan melakukan maksiat, berpikir melakukan maksiat pun tidak. Makanya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua ya, kita semua ikhwati wa akhwati rahimakumullah termasuk orang-orang yang digolongkan dalam an-nafsul mutmainnah. Karena orang yang memiliki an-nafsul mutmainnah, di antara fadilahnya adalah dalam surat Al-Fajr Allah berkalam, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini fadilah seorang yang memiliki an-nafsul mutmainnah. Yang kedua ada an-nafs al-lawamah, nafsu yang senantiasa lawamah. Ini lawamah ini artinya mencela. Seorang yang melakukan maksiat kemudian menyesal, nafsunya sering ya bertaubat maksiat lagi, bertaubat maksiat lagi, ini an-nafsul lawamah. Atau seorang melakukan maksiat kemudian merasa menyesal, tetapi dia belum mampu menundukkan nafsunya dengan baik sehingga suatu saat dia melakukan lagi ya. Dan yang terakhir an-nafsul ammaratu bisu, ini yang orang sering salah paham ya. Orang sering mengatakan an-nafsul ammarah itu nafsu amarah, nafsu sering marah-marah, bukan. Maksud dari ammarah bisu ini dalam ayat Al-Qur'an Karim ketika menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu adalah banyak memerintahkan keburukan. Di nafsu ini kalau nggak dijaga akan sering menggoda manusia melakukan keburukan. Makanya mari ya kita harus terus berusaha ya, dengan istiqamah berusaha menjalankan amal-amal kebaikan, dan tentunya selalu bersama dan bermujalasah, bermajlis bersama orang-orang saleh. Insya Allah mudahkan kita untuk bisa memiliki ya an-nafsul mutmainnah. Semoga Allah kabulkan ini. Kemudian yang kedua, untuk menjaga hidayah, at-tafwid wa taslim lillah. Kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrah kepada Allah. Kita yakin Allah zat tempat bergantung segala urusan manusia.
Allah yang mengatur rezeki, mengatur semuanya, rahmat kepada manusia. Kita pasrahkan. Dan yang ketiga, cara menjaga hidayah adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mensyukuri nikmat hidayah ini, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka aku akan menambahkan nikmat pada kalian. Maka dengan hidayah kita bersyukur. Di antara kita barangkali ada yang sejak kecil orang tua kita muslim, orang tua kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita tinggal meneruskan ya. Sejak kecil kita disekolahkan, dimasukkan pesantren, kita mengenal agama. Tapi betapa di sana ada di antara saudara kita yang mereka juga mencari hidayah luar biasa sampai mereka menemukan Islam. Makanya di antara kita ya barangkali yang sejak kecil sudah hidup di lingkungan Islam, keluarga muslim, keluarga muslimah, ini nikmat yang luar biasa. Jangan kita kotori ya. Nikmat ini kita jaga dengan cara bersyukur. Kita mensyukuri hidayah ini sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Yang keempat, as-sabr. Cara untuk menjaga hidayah dengan cara kesabaran. Kesabaran itu adalah sebuah spirit, kekuatan untuk melakukan kebaikan, itu kesabaran. Seorang yang diberikan harta, dia sabar untuk tidak pelit, dia menjadi dermawan. Seorang yang diberikan kenikmatan, seorang yang misalkan seorang yang usia dewasa, kemudian dia bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan, dia tidak mau berzina, tidak mau berselingkuh, maka orang seperti ini kesabaran dia untuk tidak melakukan maksiat, maka itu menjadikan dia orang-orang yang afif atau afifah, orang yang menjaga diri. Intinya kesabaran ini sebuah spirit ya. Termasuk seorang tulabul ilmi, pencari ilmu. Dia sabar untuk tidak malas. Dan sebaliknya, dia giat belajar, maka insya Allah Allah memberikan cahaya ilmu kepadanya. Dan yang terakhir, kesabaran yang terakhir, yang kelima, di antara cara untuk menjaga hidayah adalah kesuksesan dalam melalui masa-masa fitnah. Rasulullah SAW pernah memberikan warning dan wanti-wanti, badiru bil amal fitanan kakita'il lail mudlim. Intinya Rasul mengingatkan kepada para sahabat, sekalian segeralah untuk menyegerakan amal sebelum datangnya waktu fitnah, di mana seorang yang paginya iman, sorenya kafir, sorenya iman, paginya kafir. Maka mari, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dalam kondisi apapun, dalam kondisi aman, dalam kondisi fitnah, zaman kekacauan, dalam kondisi kita dengan serba keterbatasan atau kondisi kita nyaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan petunjuk untuk tetap menjaga, dan tentunya semoga kita semua diberikan kemudahan. Demikian untuk tafsir tematik edisi yang pertama dengan tema indahnya hidayah. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang. Kita akan melanjutkan untuk sesi selanjutnya. Untuk edisi selanjutnya, edisi yang kedua, semoga kita dimudahkan. Sampai jumpa dalam tafsir tematik edisi yang kedua dengan tema ketakwaan sumber keselamatan. Demikian, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.